kita atur sedemikian rupa, kita dikte sedemikian rupa supaya nggak gagal kan. Iya. Pengennya kan gitu kan, Benar. ya kan? Supaya anak kita terhindar dari kegagalan. Tapi tanpa kita sadari kita udah gagal jadi orang tua. Kita masih bicara bersama Pastor Edwin Yahya Suwotriyuda, dan hari ini kita membahas tentang orang tua dan anak ya Tan ya. Hubungan orang tua dan anak. Dan khususnya untuk hari ini, sejauh mana peran orang tua dalam menuntun anak? Yes. Ini kan banyak orang tua yang akhirnya selek ya. Selek lagi itu bahasa apa sih ya? Konflik lah akhirnya. Hati-hati loh kalau selek jadi dol ya. Apa itu? Bautnya. Oh, bukan. Oh, bukan. Ini maksudnya geger, Oh, konflik geger. gitu ya. Gegeran. Gegeran. Nah, gegeran tentang papa ini sudah ngatur kamu sedemikian rupa sampai di sini loh. Iya. Kamu ngapain pilih jalan lain? Mungkin biasanya Udah dalam kuliah, papa kan kerja di mesin nih, Iya. permesinan. Ha-ha. Kamu mesin aja, nggak usah yang lain. Oh itu Jonathan yang alami Sobat Rida. Jonathan sendiri curcol. Terus adik saya deh misalnya ya kan. Iya, iya. Udahlah kamu kuliah aja di tempat yang papa udah kasih Sediakan kan. gitu ya. Kamu nggak usah ambil beasiswa yang itu jauh-jauh ke Bogor ngapain gitu ya. Buat apa lah itu. Itu konflik yang terjadi sering Sobat Rida. Pendidikan, Iya. kerjaan, sampai jodoh. Udah disiapin, udah dikenalin. Sebenarnya sejauh Jodoh ini kayaknya general banget ya. Nah iya makanya. Tapi Pastor Edwin, sejauh mana sih sebenarnya peran orang tua itu dalam menuntun anak? Kan kadang-kadang orang yang udah disiapin semuanya, tapi anak akhirnya nggak mau. Nah. Mungkin anak juga, saya ini tertekan sama rancangannya papa, saya ini nggak mau kayak Dan gitu. punya panggilan hidup sendiri biasanya. Iya, saya mau. Akhirnya mungkin ekstrimnya adalah enggak deh, saya keluar dari rumah deh. Nggak lihat orang tua, nggak lihat siapa dia yang sudah didik saya, sudah bimbing saya keluar aja deh karena saya nggak cocok. Aduh. Sejauh mana sih Pastor Edwin sebenarnya? Banyak yang gitu loh, akhirnya memutuskan keluar dari rumah ya. Iya Yes. benar. Gara-gara kasihan. masalah seperti itu. Makanya. Nah, orang tua harusnya kita sadar ya bahwa kita mempersiapkan adalah wajib, itu tanggung jawab kita, mempersiapkan masa depan mereka. Tapi kita bukan menciptakan Wow. apa maunya kita terhadap hidup mereka. Ini masalah. Wow. Ya kan? Wow. Mempersiapkan tanggung jawab kita, tapi kita bukan menciptakan. Karena apa? Karena saya percaya ketika Tuhan menitipkan anak kita kepada kita, Tuhan sendiri yang sudah menetapkan dan merancangkan masa depannya mereka. Jadi Yes. tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan mengarahkan atau mendikte hidup mereka untuk menjadi apa yang kita mau, tapi bagaimana caranya kita sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatu, bikin perencanaan itu baik sekali, tapi arahnya itu bukan kepada apa yang mau kita ciptakan kepada anak itu, Iya. tapi kepada destininya Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Makanya kan Tuhan Yesus kan ngomong gini, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku kan, karena ini mereka ini adalah milik kerajaan surga kan. Yes. Nah, tanggung jawab nangkap pesannya gini. Berarti ketika kita dipercayakan anak, dititipkan anak. Betul. Kita bukan pemilik tapi kita pengelola saja. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah gimana caranya supaya kita bawa mereka untuk masuk dalam rancangannya Tuhan yang besar. Supaya akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka selesai dengan kehidupannya, destininya, tujuannya pasti surga. Yes. Balik lagi kepada pemiliknya, gitu loh. Iya. Jadi yang pertama yang terpenting adalah gimana caranya kita menuntun mereka untuk mengalami dan menemukan Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya sejak dini. Ya. Udah pasti. Terus yang kedua, ya bagaimana caranya untuk kita menggali lebih dalam lagi, untuk kita aktifkan kepekaan kita terhadap anak kita untuk ngerti, oh Tuhan itu kasih passionnya di mana ya, Tuhan itu kasih kekuatannya di mana ya, Tuhan itu Ya. kasih talentanya di mana ya, dan itulah yang harus kita support habis-habisan, itu yang harus kita fasilitasi habis-habisan, karena masing-masing anak pasti punya passion yang berbeda dengan orang tuanya. Kita bisa jadi dokter, belum tentu anaknya pengen jadi dokter juga. Enggak. Iya. Saya jadi pendeta, saya juga akan paksa anak saya untuk jadi pendeta. Tapi kalau mereka terpanggil untuk menjadi pendeta, ya puji Tuhan, saya akan fasilitasi habis-habisan kan. Tapi saya sebagai orang tua saat ini, ya di dalam perjalanan saya sebagai orang tua ini yang masih mengawasi anak saya bertanggung jawab betul untuk bagaimana caranya saya menggali habis-habisan semakin dalam sekali, semakin menanamkan kepekaan saya untuk bagaimana caranya tahu Tuhan mau dia ini, Tuhan sudah tetapin dia ini di kekuatannya di area mana gitu loh. Iya. Talentanya apa, passionnya apa, lalu nanti maksimalnya di mana. Karena pasti masing-masing berbeda. Anak saya lima-limanya berbeda. Berbeda banget. Iya. Jadi saya sama istri saya senantiasa terus belajar dan mempelajari anak saya. Karena kadang-kadang nih anak kan musimnya berubah terus kan. Betul.
Nah, ini masalahnya. Makanya kita penting sekali sebagai orang tua untuk bangun hubungan, bangun komunikasi, bangun jembatan yang sebaik mungkin, sekokoh mungkin untuk kita ini bisa ngerti, nangkep pesannya Tuhan untuk anak kita. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, makanya seringkali yang terjadi adalah orang tua memaksakan kerinduan mereka ke apa ya, cita-citanya mereka. Mungkin ada kerinduan yang nggak tercapai dulu, terus kita pengen supaya itu terjadi di anak kita. Nggak bisa gitu, nggak fair dong. Nggak bisa. Jadi kita harus kasih kebebasan sama anak kita. Jadi gini loh, anak kita itu punya hak ya. Jangan renggut haknya. Hak mereka itu apa? Hak untuk mengalami sesuatu yang baru. Jangan dihalangi itu. Ya kan? Hak yang kedua, hak untuk merasakan kegagalan. Agak aneh kan? Oh ya, permasalahannya kita atur sedemikian rupa, kita dikte sedemikian rupa supaya nggak gagal kan? Pengennya kan gitu kan? Benar. Kan? Supaya anak kita terhindar dari kegagalan. Tapi tanpa kita sadari kita udah gagal jadi orang tua. Iya, iya. Karena apa? Karena kita mendikte anak kita, tapi kita nggak mengarahkan anak kita untuk belajar sesuatu dalam kehidupannya supaya dia semakin menemukan rancangan Tuhan dan kebaikan Tuhan, mengalami secara pribadi yang namanya kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Makanya saya bersyukur sekali ketika anak saya ambil keputusan misalnya, di mana keputusan yang diambil itu berbeda dengan maunya saya nih kan. Nggak masalah sih. Saya kasih kebebasan dia, saya izinkan haknya dia nikmatin untuk dia mengambil sebuah keputusan, dan kalau toh di tengah-tengah perjalanan ternyata keputusan yang salah, itulah waktu yang terbaik untuk saya masuk menjadi pagar, menjadi apa ya, menjadi mentornya dia. Ya, untuk menjadi bapak rohaninya dia, untuk menasehati dia. Tapi intinya ketika saya kasih kebebasan sama anak saya tetap pantau gitu. Karena saya sebagai orang tua kan, tetap pantau. Tapi saya tidak renggut haknya untuk dia belajar sesuatu yang baru. Saya nggak renggut haknya untuk dia mengalami pengalaman yang baru yang berdasarkan lahir dari keputusannya dia secara pribadi. Tapi artinya at least dari situ kan dia bisa belajar sesuatu, dia jadi semakin bijaksana, dia semakin tahu kalau di dalam keluarga ini dia adalah pribadi yang diberi ruang waktu yang terbaik untuk menikmati, untuk mengalami apa yang menjadi passionnya dia gitu loh. Akhirnya menjadi aman dan menjadi utuh itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Wow. Saya tiba-tiba kepikiran gambaran orang yang sudah belajar nyetir gitu ya, Pastor Edwin ya. Kita kan nggak mungkin bisa nyetirin anak kita terus gitu ya. Anak kita yang nyetir, kita yang ada di sebelahnya. Kalau salah ya sudah kita yang luruskan, kita yang kasih tahu salah loh ya. Waktunya ngerem nih, waktunya belok kiri nih, belok kanan. Itu porsinya kita sebagai orang tua. Mempersiapkan masa depan anak dengan warisan itu baik sekali, baik sekali. Tapi firman Tuhan berkata begini, kita nggak boleh lupa, warisan yang terbaik adalah nama baik. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.